anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Susi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anak, setelah sebelumnya kita membahas bab 1, 2, dan 3, sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester, maka kita akan melaksanakan atau mereview materi bab yang ketiga. Silahkan kalian simak review bab 3 berikut, kemudian kalian kerjakan soal pada penilaian online. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, mematuhi peraturan perundang-undangan nasional. Kompetensi dasar 3.1, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Kompetensi 4.3, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ringkasan materi. Pada pertemuan kali ini, pada review bab 3 ini, materi yang akan kita bahas terdiri dari 3 subbab. Yang pertama itu adalah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. A. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam subbab A terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, fungsi dan manfaat peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Mari kita mulai. A. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, arti dari Indonesia adalah negara hukum yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah pengertian peraturan perundang-undangan. Ciri peraturan perundang-undangan. Yang pertama, berupa peraturan tertulis. Lah Bu, ada enggak peraturan yang tidak tertulis? Ada. Peraturan yang tidak tertulis yang dipelihara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara biasa disebut dengan konvensi. Kemudian ciri yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik dari tingkat pusat maupun dari tingkat daerah. Jadi ada pejabat atau lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tidak semua lembaga bisa membuat peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, berisi aturan pola tingkah laku yang mengikat secara umum dan tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu. Jadi ciri peraturan perundang-undangan itu berisi pola aturan tingkah laku. Kemudian
peraturan perundang-undangan itu mengikat secara umum. Artinya apa? Berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, dan tidak ditujukan pada seseorang atau individu tertentu. Jadi tidak ada peraturan perundang-undangan yang dibuat khusus untuk sekelompok orang atau seseorang. Kemudian berikutnya adalah unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur yang pertama adalah bersifat tertulis. Yang kedua, bersifat mengikat secara umum. Yang ketiga, dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Yang keempat, dibuat sesuai dengan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi unsur yang keempat ini, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya, mulai dari perencanaan, pembuatan maupun penetapannya. Ada prosedur tertentu. Berikutnya, fungsi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih fungsi peraturan perundang-undangan itu? Yang pertama, sebagai norma hukum. Yang kedua, menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antara sesama manusia sebagai warga negara maupun warga masyarakat. Yang ketiga, mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupan menjadi aman, tertib, tentram, dan damai. Yang keempat, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kelima, memberikan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang keenam, menghindari konflik dan perselisihan antar warga negara karena adanya benturan kepentingan antar berbagai pihak. Kemudian, manfaat peraturan perundang-undangan. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga, memberi rasa keadilan bagi warga negara. Yang keempat, menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian berikutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Apa arti hierarki itu, anak-anak? Hierarki adalah tata urutan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi. Itu arti dari hierarki. Berikutnya, peraturan tentang tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, anak-anak, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam peraturan. Ada peraturan yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, berdasarkan ketetapan MPR nomor 20 /MPRS /1966 Yungto Tap MPR nomor 5 /MPR /1973. Kemudian dilakukan perubahan sesuai dengan ketetapan. Yang kedua, Tap MPR nomor 3 /MPR /2000. Yang ketiga, menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, itu anak-anak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berlaku sampai sekarang adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini anak-anak tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama berdasarkan TAP MPRS nomor 20/MPRS tahun 66. Tapi yang berlaku sampai sekarang adalah yang terakhir ya anak-anak, yang nomor 4, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, anak-anak, di sini saya tidak akan membacakan satu persatu. Kalian bisa menyimaknya mulai dari hierarki menurut hierarki peraturan perundang-undangan menurut MPRS nomor 20/MPRS tahun 66 sampai dengan yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Anak-anak, tolong diperhatikan, dari setiap hierarki peraturan perundang-undangan itu, perundang-undangan yang menempati urutan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Yang kedua, pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Anak-anak, pada bab sebab yang berikut ini kita akan membahas landasan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian yang kedua, asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, asas muatan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Anak-anak, di sini saya tidak akan membahas secara detail karena ini merupakan preview saja dan sisanya kalian bisa menyimak di dalam buku SPA. Kita lanjutkan pada yang pertama, landasan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional itu ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu adalah adanya kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa masyarakat membutuhkan aturan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Jadi landasan sosiologis itu merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama, landasan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, asas muatan materi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Kita mulai yang pertama, yaitu landasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan adalah Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini adanya kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa masyarakat membutuhkan aturan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Artinya, landasan sosiologis itu adalah berasal dari rakyat, keinginan dari rakyat untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, landasan yuridis atau landasan hukum. Landasan hukum pembuatan peraturan perundang-undangan nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dijelaskan bagaimana apa landasan hukum pembuatan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan berikutnya. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Untuk penjelasannya kalian bisa membaca di dalam buku SPA. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk yang tepat.
Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Jadi peraturan perundang-undangan harus sesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatannya. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan. Kemudian yang kelima adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya di sini apakah peraturan perundang-undangan itu bermanfaat atau berguna bagi masyarakat atau tidak. Kemudian berikutnya, kejelasan rumusan. Jadi dalam penulisan, penyusunan, dan sebagainya harus ada rumusannya. Ya, oke. Kemudian berikutnya, keterbukaan. Artinya di sini adalah mulai dari perencanaan pembuatan peraturan perundang-undangan sifatnya terbuka, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk memberikan usulan tentang isi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian asas muatan materi. Nah, materi apa saja yang bisa dibuatkan peraturan perundang-undangan? Nah, maksudnya di sini adalah muatan materi. Isi dari materi peraturan perundang-undangan itu apa saja? Asasnya ya. Oke. Yang pertama adalah pengayoman. Artinya di sini peraturan perundang-undangan itu harus bisa mengayomi masyarakat atau melindungi masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Artinya di sini peraturan perundang-undangan itu harus menyangkut tentang kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia. Kemudian kebangsaan. Yang keempat adalah kekeluargaan. Yang kelima kenusantaraan. Yang keenam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketujuh adalah keadilan. Kemudian kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang terakhir ketertiban dan kepastian hukum. Nah, kemudian yang terakhir keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ini adalah asas muatan materi pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam membuat peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan asas-asas tersebut. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sudah pernah mempelajari ini, ada di kelas 7, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dan disahkan oleh BPUPKI. Bagaimana prosesnya kalian sudah mempelajari di kelas 7. Kemudian berikutnya adalah proses pembuatan ketetapan MPR. Sejak masa reformasi, MPR tidak memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan MPR. Tapi ada beberapa ketetapan MPR yang masih berlaku sampai sekarang. Kalian bisa melihat di buku SPK. Ketetapan MPR mana saja yang masih berlaku sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. RUU dapat diajukan oleh Presiden dan DPR. DPD dapat mengusulkan rancangan kepada DPR. Jadi intinya, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat diajukan oleh Presiden dan dapat juga diajukan oleh DPR. Kemudian disahkan oleh Presiden. Khusus untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam hal kegentingan. Maksudnya dalam hal kegentingan itu misalnya apa? Misalnya pada waktu menghadapi perang. Jadi Presiden tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Presiden berhak untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang tanpa persetujuan DPR. Kemudian berikutnya, peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden. Bagaimana prosedur pembuatannya? Bisa kalian pelajari di buku SPK. Oke, berikutnya adalah peraturan Presiden, dibuat oleh Presiden. Kemudian yang terakhir adalah peraturan daerah. Peraturan daerah terdiri dari dua,
macam, yaitu peraturan daerah tingkat 1 dan peraturan daerah tingkat 2. Peraturan daerah tingkat 1 bisa diajukan oleh gubernur ataupun oleh DPRD tingkat 1, kemudian disahkan oleh gubernur. Peraturan daerah tingkat 2 dapat rancangan peraturan daerah tingkat 2 bisa diajukan oleh bupati, wali kota atau wali kota dan DPRD tingkat 2. Demikianlah anak-anak peraturan perundang-undangan, review tentang peraturan perundang-undangan atau bab 4 ini. Selamat mengerjakan tugasnya, semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan.